Rusia menuduh Ukraina telah menarik pihak aliansi militer NATO untuk langsung berperang dengannya. Hal ini sebagai respon atas rudal nyasar yang meluncur ke wilayah negara NATO yang juga tetangga Ukraina, Polandia. Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat, Anthony Antonov, mengatakan bahwa rudal itu merupakan rudal yang diluncurkan Ukraina. Hal ini sama persis seperti apa yang disampaikan oleh pejabat AS pekan lalu. Pejabat AS, media dan juga organisasi non-pemerintah terus menyuarakan mantra Rusia yang harus dilaksanakan atas segalanya. Pihak Amerika juga menggunakan metode seperti itu dalam situasi sulit apapun. Bahkan jika AS secara terbuka mengakui fakta bahwa Kiev bertanggung jawab atas kematian warga sipil Polandia. Diplomat Rusia juga mencemooh apa yang disebutnya sebagai upaya konyol untuk mengalihkan tanggung jawab ke negaranya. Ia juga memperingatkan bahwa Kiev sudah mulai menarik pihaknya dan NATO untuk berperang langsung. Otoritas Ukraina juga tidak hanya memohon Washington untuk memberikan lebih banyak bantuan militer, tetapi juga mencoba memprovokasi bentrokan militer langsung antara Federasi Rusia dan juga NATO. Sebelumnya, insiden yang terjadi pekan lalu itu menewaskan 2 warga sipil yang tinggal 6 km dari perbatasan Polandia-Ukraina. Presiden AS Joe Biden dan juga Presiden Polandia Andrzej Duda sejak itu mengakui bahwa itu kemungkinan rudal Ukraina yang nyasar saat menghalau serangan Rusia. Meski begitu, pejabat sekutu termasuk dengan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menyalahkan tindakan Moskow atas insiden yang terjadi karena serangan Rusia yang sedang berlangsung di Ukraina. Di Ukraina, Presiden Volodymyr Zelensky juga terus menyangkal bahwa proyektil pasukannya telah menghantam negara tetangga NATO itu. Adapun, sudah memasuki tanda 9 bulan, belum ada pihak yang menunjukkan tanda-tanda mengalah. Fase saat ini menunjukkan upaya Moskow dalam mempertahankan 4 wilayah Ukraina yang dianeksasi oleh dalam referendum pada September lalu yang tidak diakui secara internasional, di mana pasukan Ukraina sendiri juga telah maju dalam serangan balasan mereka. Kiev juga telah merebut kembali ibu kota provinsi Kherson pekan lalu, namun rudal dan pesawat tak berawak Rusia terus menghujani seluruh negeri, meninggalkan jaringan listrik rusak parah dan jutaan orang tanpa listrik saat musim dingin mendekat. NATO sendiri juga terus mendukung Ukraina sepanjang konflik. Angkatan aliansi itu juga terus mengirimkan bantuan ekonomi dan juga militer Kiev. AS pada bagiannya juga telah memberikan sekitar 54 miliar US dollar ataupun 844 triliun bantuan sejak perang dimulai pada Februari, dan Gedung Putih juga telah meminta Kongres untuk memberikan lampu hijau sekitar 38 miliar US dollar lagi setelah insiden perbatasan Polandia. Sementara itu, eskalasi antara NATO dan juga Rusia terkait dengan Ukraina dikhawatirkan akan mampu menjadi insiden yang membentuk Perang Dunia III. Mantan presiden yang saat ini menjabat sebagai wakil ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, bahkan sempat memberikan peringatan perang nuklir kepada negara-negara Barat. Hal ini sebagai tanggapan atas perjanjian keamanan Kiev di mana Barat dapat memberikan jaminan keamanan untuk Ukraina. Medvedev menyatakan langkah itu akan menyulut Perang Dunia III. Eskalasi geopolitik dunia juga masih dalam situasi yang memanas pasca perang Rusia-Ukraina. Bahkan, ancaman seperti meluasnya perang menuju pertempuran nuklir dan juga Perang Dunia III masih terus muncul. Terbaru, organisasi di balik Jam Kiamat juga telah menerbitkan panduan yang memerinci konsekuensi yang berpotensi menimbulkan bencana dari perang nuklir global. Ratusan juga orang bisa tewas hanya dalam waktu beberapa jam. Adapun perang di Ukraina juga telah menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam ketegangan antara Barat dan Rusia. Sementara itu, para ahli terpecah mengenai apakah Presiden Rusia Vladimir Putin akan melangkah lebih jauh dengan menggunakan senjata nuklir. Namun terlepas dari langkah Putin berikutnya, eskalasi konflik juga telah menyebabkan spekulasi tentang potensi letusan perang nuklir. Jam Kiamat adalah perangkat simbolis yang dirancang untuk memperingatkan publik tentang seberapa dekat manusia dengan menghancurkan dirinya sendiri dengan teknologi berbahaya buatan kita sendiri, seperti senjata nuklir serta berkontribusi terhadap perubahan iklim. Jam yang dibuat pada 1947 dan dikelola oleh majalah Bulletin of the Atomic Scientist itu telah disetel ulang 24 kali, terakhir pada 2020 ketika jarum menit bergerak dari 2 menit ke tengah malam menjadi 100 detik ke tengah malam. Pada Januari 2022, Dewan Sains dan juga Keamanan Bulletin yang menentukan waktu jam mengumumkan bahwa jarum menit juga tetap berada 100 detik hingga tengah malam. Dewan mengatakan bahwa Ukraina adalah titik nyala potensial dalam landscape keamanan internasional yang makin tegang. Pada tanggal 20 Oktober, Bulletin juga menerbitkan sebuah artikel berjudul Nowhere to Hide, bagaimana perang nuklir akan membunuh Anda dan hampir semua orang lainnya, yang ditulis oleh
Francois Diaz-Morin, editor nuklir majalah itu. Jelas dengan perang di Ukraina, kami dan masih khawatir bahwa dunia bisa berjalan dalam tidur menuju perang nuklir, kata Diaz-Morin. Sebagai majalah yang meliput resiko itu sejak hampir semua senjata nuklir dibuat, pihaknya juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan sesuatu. Dengan merinci konsekuensi yang berpotensi menghancurkan bagi umat manusia, di mana artikel itu diterbitkan untuk mencoba meminimalkan ancaman pecahnya perang semacam itu. Jika Anda mendapat informasi yang lebih baik tentang konsekuensi penggunaan senjata nuklir dalam perang, kemungkinan besar Anda tidak akan menempuh jalan itu. Tidak ada penggunaan senjata nuklir yang kecil atau dapat diterima, penggunaan apapun juga akan menempatkan dunia ke wilayah yang belum dipetakan. Dia menulis bahwa ratusan atau ribuan ledakan akan terjadi dalam beberapa menit satu sama lain dalam perang nuklir. Mengingat kekuatan penghancur senjata nuklir, bahkan pertukaran regional terbatas antara India dan juga Pakistan melibatkan 100 hulu ledak 15 kiloton yang diluncurkan di daerah perkotaan akan mengakibatkan 27 juta kematian berlangsung. Jika Anda mendapatkan informasi yang lebih baik tentang konsekuensi penggunaan senjata nuklir dalam perang, kemungkinan besar Anda tidak akan menempuh jalan itu. Tidak ada penggunaan senjata nuklir yang kecil atau dapat diterima. Penggunaan apapun akan menempatkan dunia ke wilayah yang belum dipetakan. Dia menulis bahwa ratusan atau ribuan ledakan akan terjadi dalam beberapa menit satu sama lain dalam perang nuklir. Mengingat kekuatan penghancur senjata nuklir, bahkan pertukaran regional terbatas antara India dan Pakistan melibatkan hulu ledak 15 kiloton yang diluncurkan di daerah perkotaan akan mengakibatkan 27 juta kematian langsung. Perang nuklir global habis-habisan antara Amerika Serikat dan Rusia berdasarkan skenario yang melibatkan 4.400 senjata 100 kiloton akan dengan sangat cepat mengakibatkan minimal 360 juta kematian di seluruh dunia hanya karena efek langsungnya. Meskipun angka-angka ini mengejutkan, artikel itu mencatat bahwa kematian ini hanya akan menjadi awal dari bencana besar yang mempengaruhi tidak hanya pihak-pihak yang bertikai dan sekutu mereka, tapi seluruh dunia. Selain dampak langsung dari bom, perang nuklir skala besar juga akan menyebabkan kontaminasi radioaktif yang meluas dan dapat memicu perang iklim global jangka panjang dan keruntuhan masyarakat selanjutnya. Misalnya, banyak ledakan bom nuklir akan menyebabkan kebakaran yang meluas di seluruh dunia yang akan menimbulkan jelaga dalam jumlah besar ke atmosfer atas bumi. Ini juga akan menghasilkan musim dingin nuklir, periode pendinginan iklim yang berkepanjangan yang akan mengganggu hampir semua bentuk kehidupan di bumi selama beberapa dekade. 2 tahun setelah perang nuklir, dampak pada sistem pangan pertanian akan sangat dahsyat sehingga lebih dari 5 miliar orang, lebih dari separuh populasi dunia bisa mati kelaparan menurut penelitian.